Ini ternyata bisa lebih, bahkan ini 55 ya. Jadi benar-benar digabungkan ya. Tadi Indosat 20-an, kalau yang Orbit itu dapat 30 Mbps. Jadi ini tenda AC 1200. Ini model yang W15E. Seperti di video sebelumnya yang membahas tentang Telkomsel Orbit Star 2 yang tembus sampai 30 Mbps, saya sempat singgung akan mencoba mencari router yang ada load balance ya. Ini load balance, jadi apakah dengan load balance bisa nanti kita menggabungkan WAN atau ISP yang di sini di tenda ini bisa sampai 3 port. Apakah dia digabungkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ataukah dia menyeimbangkan koneksi ISP. Nah, nanti kita akan coba, saya akan coba praktekkan di video ini. Saya akan gabungkan Orbit Star 2 yang dapat 30 Mbps dan dari AM3 Ooredoo yang 25 Mbps, apakah dia digabungkan menjadi 50 Mbps atau bagaimana. Nah, kita lihat dulu sisi kanan dari boxnya. Ini ada spesifikasi dari router, dan di bagian bawah ini agak kebalik, ini bahasa-bahasa yang disupport, dan di atas ada logo tenda. Sebelah kanan ini QR code. Kemudian yang belakang ini, nah ini berupa gambar-gambar fitur-fiturnya ya. Yang bagian tengah ini coverage without dead zone, jadi mungkin maksudnya jangkauannya sangat luas. Sedangkan yang paling saya butuhkan itu ini ya, multi one load balance. Jadi saya mau menggabungkan 2, kalau ada nanti mungkin 3. Nah, ini model-model router dari AC 1200. Ini ada 3 dia ya. Ada W15E, 18E, kemudian ada 20E. Nah, sedangkan yang ini 15E itu coveragenya paling rendah, yang paling tinggi W20E. Nah, itu dari barnya full, itu berarti luas sekali. Kalau penggunanya ini bisa 40, 18E bisa 50, sedangkan 40 ini rasanya sudah cukup ya. Nah, yang W20E ini sampai 60 orang, 60 pengguna, bukan orang ya, pengguna, entah berapa device. Dan tentu saja saya pilih yang 40 user ini aja, karena untuk di rumah ya cukup lah. Yang di bawah ini ada speednya AC 1200, kemudian dual band. Nah, dia bisa mengeluarkan 2 WiFi ya, 2,4 dan 5G. Tapi 5G ini bukan yang kayak kartu 5G ya, beda itu. Dan ada VPN server, isi setup, dan multi WAN. Ini yang paling saya mau coba ya. Apakah bisa nanti digabungkan atau bagaimana? Oke. Nah, di dalam box itu ada panduan pemasangan cepat, ini power adapter, kabelnya cukup pendek ya. Dan ini dia modemnya, ini ringan, tidak berat ya, sangat ringan. Dan ternyata tidak ada kabel LAN ya, tidak ada dapat kabel LAN sama sekali. Saya kira akan ada kabel LAN tadinya. Kita taruh dulu. Mari kita langsung buka modemnya atau routernya ini. Jadi dia ada 4 antena ya. Saya harap dengan 4 antena ini memang coveragenya luas dan kuat ya wifi-nya. Dan di sebelah kiri dari depan ini ada kabel power, colokan powernya, kemudian ada tombol reset,
ada indikator wifi dan sys ini apa ya kurang tahu saya. Kemudian ada WAN dan WAN LAN, jadi WAN primary-nya 1, kemudian port 2 dan 3 ini juga bisa dipakai sebagai WAN. Dan ini artinya bisa 3 ISP, dan nomor 4 ini akan LAN, bisa ke PC atau ke switch nanti ya. Sebelah kiri samping ini kosong, hanya ada lubang udara, belakang kosong, dan di sini juga hanya lubang udara. Rencananya nanti ini akan ada 2 ISP ya. Di WAN 1 nanti saya pasangkan yang Ooredoo, M3 Ooredoo, dan di WAN 2 itu dari Orbit Star 2-nya. Sebelum kabel dipasang, saya coba dulu speed dari modem Telkomsel ini ya, modem Orbit Star. Nah, ini Telkomsel. Kita coba dulu masing-masing speednya, nanti juga coba yang Ooredoo ya. Nah, kalau yang Telkomsel Orbit Star ini seperti di video kemarin kan bisa tembus 30 Mbps. Nah, ini di atas 20 Mbps ya. Kemudian uploadnya, nah ini uploadnya sendiri ini di atas 30 Mbps. Jadi mungkin di jam segini lagi banyak yang pakai untuk streaming ya, mungkin nonton YouTube gitu. Jadi downloadnya 21, sedangkan uploadnya 35 Mbps. Nah, kita berlanjut ke Ooredoo. Ini dia speed test untuk M3 Ooredoo. Nah, ini M3 Ooredoo ya. Downloadnya ini masih terus naik ya, di 18 ya, 20 ya. Downloadnya dapat 20, uploadnya ini melewati 20. Anggap saja ini 20, yang Telkomsel juga 20. Apakah nanti bisa 40 download sama uploadnya? Selanjutnya baru kita pasang kabel-kabelnya ke router tenda W15E. Sekarang kita langsung coba pasang kabel power. Nah, ini langsung menyala karena tidak ada tombol power. Jadi begitu pasang kabel langsung menyala dia. Kabel putih ini Orbit Star 2 ya. Orbit Star 2 ini dipasang di port kedua. Dan yang kuning, nah ini yang kuning dari Indosat atau pakai M3 Ooredoo ya. Ini saya pasang di port 1 sebagai primary one-nya, karena saya rasa saat ini lebih stabil. Dan yang ketiga atau nanti di port keempat, nah ini untuk ke PC ya. Saya ke PC atau ke komputer saya. Nah, ini dipasang di LAN di port 4. Ini semua lampu indikator sudah menyala. Yang pertama Ooredoo, kedua Star 2, dan keempat ini port 4 itu ke PC. Nah, sekarang baru masuk ke komputer kita. Dari sisi menunya, dari sisi panduannya itu dia tenda wifi.com. Bisa enggak? Oh ya, bisa. Tapi ini ternyata dia pakai bahasa Cina ini. Coba kita ubah. Ya, ini bisa dirubah ke bahasa Inggris. Dan kita langsung start. Sekarang dia detecting your internet connection type. Oke, pakai dynamic IP ya. Dari ISP kan, dari modem Orbit Star juga dia ngeluarin IP, jadi pakai aja dynamic IP. Kemudian kita next. Ini untuk SSID. Oke, biarkan dulu default ini, atau bisa diganti juga. Saya ini untuk pertama biarin aja. Kemudian passwordnya kita buat saja tenda 1 2 3 4 5 6 supaya mengingat password tes pertama
tenda 1 2 3 4 5 6. Itu enggak ya? Tenda 1 2 3 4 5 6. Tenda 1 2 3. Oke, betul. Kemudian set the wifi password as the login password. Oh, tidak usah. Jadi login password. Nah, ini harus dibuat ini. Login password. Oke, kita buat aja. Login password. Misalnya tenda admin. Misal. Ini juga bisa diganti. Admin. Next. Setting complete. Ya, the wireless connection is disconnected. Please connect to the one you set. Oke, ini tidak perlu. Oke, more. Nah, ini one 1 aktif ya. Di mana settingan one-nya ini? Oke, di sini kita buat one 2. Saya juga baru nyoba ini ya. Jadi kita saya rasa-rasa dulu nih. Oke, dynamic ini connected. Statusnya kenapa tidak connect ini? Coba save dulu. Ya, dia rebooting. Sebentar, saya lihat dulu apakah nyala ya di port 2 untuk OrbiStar. Kalau di routernya sih nyala dia. Oke, kita tunggu saja dulu ini setelah rebooting apakah dia dikenali. Setelah rebooting kita diminta login ulang ya. Tenda admin passwordnya tadi. Oke. Oh ya, benar. Jadi harus diaktifkan dulu. Nah, ini sudah ada one 1 one 2. Ternyata gampang sekali ya, tidak perlu setting apa-apa. Beda dengan MikroTik. Ini benar-benar tinggal set aja ini terus di save. Oke, lihat statusnya ini connect. Kemudian kita coba di speed test, atau ini kita reload dulu speed testnya. Apakah bisa lebih dari 30 Mbps? Oh ya, ini ternyata bisa lebih, bahkan ini 55 ya. Jadi benar-benar digabungkan ya. Tadi Indosat 20-an, kalau yang Orbit itu dapat 30 Mbps. Jadi ini 58 berarti cukup tinggi. Untuk downloadnya juga untuk uploadnya ini bisa nggak dia nyentuh ke 40. Sebetulnya 37 ini saja ini sudah lebih ya, sudah lebih baik ya. Jadi ini benar-benar bisa menggabungkan dua sumber internet ya. Dua sumber internet bisa digabungkan. Yang pertama ini saya pakai Orbit, yang kedua pakai apa namanya, Ooredoo, M3 Ooredoo. Atau kita coba lagi apakah bisa stabil speednya. Ya, lumayan stabil ya. Ini 56 ya, hampir 60 ya, penggabungan dari dua ISP yang berbeda ini untuk sisi download. Dan upload juga sudah di atas 30 Mbps ya. Jadi oke. Ini apa namanya, tenda, router tenda load balance dari tenda ini berhasil ya. Jadi settingannya itu sangat mudah sekali ya. Ini settingannya sangat mudah sekali. Tinggal kita pilih berapa port WAN yang akan kita pakai. Nah, ini 1 2 3 bisa pakai WAN. Jadi kalau ada yang ketiga ini bisa kita masukkan juga, bisa kita tambahkan. Ini untuk LAN masuk ke PC. Oke. Dan gunakan tipe dinamik, jadi otomatis ya IP-nya. Sebetulnya ada banyak settingan di sini yang tentunya
belum saya ketahui karena ini baru juga saya pakai, baru beli, baru buka, langsung saya coba. Kalau sepintas ini ternyata dia bisa mengeluarkan 2 WiFi ya, 1, 2, 3 ya. Ini jadi kurang mengerti juga. Paling nanti saya coba-coba dulu ya. Kemudian ada network isolation nih, entah gimana ya cara settingannya, belum begitu mengerti. Jadi kurang lebih ya, ini benar-benar bisa menggabungkan 2 ISP, bisa digabungkan. Untuk harga dari router Tenda W15E load balancer ini itu berkisar di 500 ribuan ya. Ada juga yang jual 495. Jadi dengan kemampuan load balance dan ada wifi-nya, ini cukup terjangkau ya. Kalau misalnya load balance biasanya pakai MikroTik, itu harga MikroTik-nya berkisar di 600 ribuan, ada juga yang 800-an. Nah, kalau dibandingkan dengan itu tadi, dengan Tenda W15E tentu lebih terjangkau. Oke, kita kembali. Nah, ini lebih terjangkau ya. Selain harganya yang terjangkau, Tenda W15E ini juga settingannya itu gampang ya, sangat dimudahkan kitanya. Jadi hanya dengan melihat di menu atau men-setting di menu internet setting ini, kita pilih ada berapa WAN atau ISP yang digunakan, itu sudah langsung bisa otomatis, tinggal di reboot saja dia sudah otomatis langsung aktif. Dimana di port LAN atau di PC yang terhubung di LAN ini bisa langsung memanfaatkan 2 ISP yang berbeda. Bahkan kalau bisa ini kalau ada punya misalnya di yang ketiga, bisa langsung pakai 3 ISP yang berbeda. Selain itu di sistem status juga sudah terlihat ini WAN 1 dan WAN 2. Oke, kurang lebih begitu ya review dari Tenda W15E ini. Setelah dibaca-baca dan setelah beberapa kali percobaan, ternyata tidak selamanya mendapatkan 50 Mbps, kadang 22. Jadi ini sama dengan satu ISP ya, satu providernya. Nah, ternyata setelah dibaca-baca, load balance itu bukan menggabungkan ya, tetapi menyeimbangkan. Sehingga, nah ini dengan artikel ini kita akan buktikan bahwa dalam penggunaan load balancing tidak seperti rumus matematika 512 tambah 256 sama dengan 768, akan tetapi 512 tambah 256 sama dengan mungkin 512 256, atau 512 tambah 256 sama dengan 256 tambah 256 tambah 256. Jadi dia itu menurut artikel ini menyeimbangkan load atau traffic ya, supaya tidak terpusat pada supaya tidak hanya membebani satu koneksi saja atau satu ISP. Dan di bawah ini ini dikasih bold ya, 512 tambah 256 bukan 768. Tapi saya juga tidak tahu ya kenapa kemarin atau kenapa waktu pertama kali coba itu bisa tembus ke 50 Mbps. Cuman menurut artikel ini namanya saja dia load balance ya. Coba di translate. Load balance, keseimbangan muatan. Nah, itu artinya. Jadi dia menyeimbangkan. Oke. Untuk video selanjutnya saya akan mereview Tenda model 03. Nah, jadi Tenda ini memiliki long range ya, arti kemampuan jarak jauh. Bahkan di boxnya ini dikatakan 5 km outdoor point to point. Jadi ini bisa melempar atau menangkap sinyal jarak jauh ya. Nah, kurang lebih skemanya seperti belakang ini. Jadi kalau teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, sehingga
ketika nanti videonya jadi, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.